Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum guys, kita sekarang menuju terminal, menuju gate Brunei Airlines. Kita akan terbang ke Brunei. Hari ini safari dapat ke Brunei insyaallah. Sama teman-teman. Oke guys. Oke guys, hari ini kita akan ke Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, mengikuti tabligh akbar safari dakwah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Oke, mari kita jalan guys. Bandar Sri Begawan, pesawat Anda telah siap kami berangkatkan. Kepada penumpang yang membawa bayi dengan anak kecil, business class, gold dan silver Royal Sky member, penumpang yang memegang kartu berwarna kuning dipersilakan untuk naik dengan menunjukkan paspor dan boarding pass Anda kepada petugas. Atas nama Royal Brunei Airlines. Selamat datang ke negara Brunei Darussalam, di mana waktu tempat menunjukkan pukul 51 petang. Assalamualaikum. Apa kabar Ustaz? Semi apa kabar Ustaz? Pak Hen apa kabar? Baik guys. Alhamdulillah. Ada di Brunei guys. Selamat datang Pak Henry ke Brunei Darussalam. Jumpa lagi. Hi Guys Official. Guys, kami sudah keluar dari bandara Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan. Sini ya. Tak, sebelum Ustaz lah. Maulaya salli wa sallim daiman abada
Assalamualaikum guys, kami sudah sampai di Selamat datang ke Brunei. Brunei guys. Oke guys. يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إني لزرتم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama kita hormati sahibul bait beserta seluruh keluarga, para tetamu jemputan majelis, pihin-pihin, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seorang ahli hadis bernama Al-Hafiz Al-Maqdisi menulis sebaik syair. Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yajahu fil jahim mukhallada hatta annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau ada orang yang dijamin masuk neraka, tabat siada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dia pasti masuk neraka. Yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya kerana senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa billadhi tula umrihi, bagaimana kalau ada manusia yang sepanjang umurnya senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Maqdisi itu adalah komen ta'liq beliau terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas ketika beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Maka kata Abu Lahab, khuffifa alayya fi kulli itsnain, diringankan azabku setiap hari Senin, li'taqi Suwaibah, karena saya senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang tabat siada abi lahab wa tab saja ringan azabnya, maka insyaallah kita dengan kemuliaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, diselamatkan Allah dari segala malapetaka dunia dan azab akhirat insyaallah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah manusia ini tentang hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna ayyamillah bi ni'amillah, nikmat Allah. Ingatkan tentang nikmat sehat,
ingatkan tentang nikmat istri dan anak, ingatkan tentang nikmat dunia. Tapi nikmat yang paling besar di antara semua nikmat adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi makna wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah manusia ini tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Rupanya anak cucu sahabat kita, jiran tetangga, kawan-kawan sudah diingatkan selama 12 malam. Kalau lupa juga kita ingatkan tambah terus lagi. Maka di beberapa tempat diingatkan 30 malam, di beberapa tempat diingatkan 40 malam. Itu semua tujuannya adalah fadzakir, ingat-ingatlah, ingat-ingatkanlah, inna fa'atiz zikra, karena dengan ingat mengingatkan itu bermanfaat. Hidup kita ini gunanya mengingat-ingatkan. Sebab kalau tidak diingatkan, memanglah sifat kita, masumiyal insanu bi insanin illa dinisyanihi. Tidaklah manusia ini disebut manusia melainkan kerana lupa. Maka yang lupa itu mesti dibagi ingatan-ingatan. Membacakan maulid, membacakan syair, berkumpul bersama adalah salah satu cara untuk mengingatkan watawasau bil haq, saling mewasiatkan tentang hak. Dan yang hak dan di antara yang paling hak adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika pada 10 Muharram kita semuanya berpuasa sebab diselamatkan Allah Nabi Musa dan ditenggelamkan Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa 1 kali dan Fir'aun ditenggelamkan 1 kali. Tapi kita setiap tahun mengulang peristiwa itu. Setiap Asyura kita puasa. Dari sejak zaman Nabi Musa selamat sampailah Nabi Muhammad sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mahadha, kata Nabi, hari apa ini? Mereka menjawab, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Kalau selamatnya Nabi Musa diulang setiap tahun syukurnya kepada Allah, maka ada yang lebih hebat daripada selamatnya Nabi Musa, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengambil dalil tentang selamatnya Nabi Musa dijadikan sebagai peringatan tiap-tiap tahun, maka lahirnya Nabi Muhammad pun diperingati setiap tahun. Yang mengatakan itu adalah Al-Hafiz, orang yang hafaz. Kalau dia bergelar Al-Hafiz, maknanya di kepalanya ada salasami'ati alfi hadis, 300.000 hadis di kepalanya, dan dia menyokong maulid. Jadi kalau ada ustaz, profesor, doktor hafal 3 hadis, itu pun tengok handphone. Melarang maulid, maka saya lebih mahu mengikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan pendapat itu diambil, dinukil pula oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi tentang Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Melayu mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak menunggu Rabiul Awal. Mengayun anak saat akikah dibaca syair Al-Barzanji. Di saat malam berinai menikahkan anak lajang dan anak gadis juga dibacakan syair Al-Barzanji. Di tempat-tempat mulia dibacakan Syaraful Anam, dibacakan Sibtud Durar, dibacakan Al-Burdah, dibacakan Ad-Dibai. Semuanya itu disusun oleh para ulama untuk memuji Nabi Muhammad SAW dengan lantunan naram irama supaya lebih masuk ke dalam hati. Maka hari ini manakala saya sampai tadi pun juga mendengarkan Qamarun. Qamarun adalah bulan, karena Nabi Muhammad SAW itu diumpamakan sebagai bulan. Waktu dia sampai, mereka menyambutnya bagaikan bulan. Tala'al badru alaina, sudah terbit bulan di tengah kami. Gelapnya musyrik jahiliyah itu, datanglah bulan meneranginya. Seketika kota Al-Madinah menjadi terang benderang, maka disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang sebelumnya Yathrib, tempat penyakit, Yathrib tempat banyak binatang berbisa,
maka berubah namanya setelah datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita, hampir di seluruh negeri manakala datang para alim ulama, semuanya berpindah dari kegelapan menyembah pokok kayu, menyembah haiwan, menyembah makhluk, semuanya terang benderang. Minaz zulumati ila nur, dari gelapnya syirik ila nur, kepada cahaya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan 12 malam ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim? Fa ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ta'zimul maulid, mengagungkan kelahiran Nabi, wa ittikhadhuhu mawsiman, dijadikan sebagai musim tiap tahun, qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, fa yakunu lahu ajrun 'azim, orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar, bi husni qasdihi, karena niatnya baik, wa ta'zimihi, karena dia memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang yang paling mulia siang hari Arafah. Malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Tapi kata Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ada yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sebab kita tahu Lailatul Qadar kerana dia lahir, maka kemuliaan di atas Lailatul Qadar adalah malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tak ada malam itu, kita pun tak tahu malam Lailatul Qadar. Begitulah mereka memuliakan. Mudah-mudahan kita pun juga ikut menumpang tuah dengan kemuliaan malam lahirnya Rasulullah SAW. Itulah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Walaupun pertemuan kita disingkat, insyaallah kita akan terus bersama dalam doa-doa, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.